Dia yang menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Letak ketenangan dalam hati. Kalau kita lihat ada orang yang sangat tenang, ngomongnya tenang, gayanya tenang, itu di mana letak ketenangannya? Dia nanya kalau nggak tahu. Tanya, saya lihat bapak begitu tenang, di mana letak ketenangan bapak? Langsung dia bisik, rekening. Ketenangan ada di dalam hati, ke dalam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman dan Islam, sehat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lelah, letih di kantor, di pasar, di tempat kita kerja, di jalan juga kita letih karena macet, apalagi kena tilang, lalu kita pulang ke rumah, maka hati kita jadi tenang. Apa yang membuat tenang? Karena melihat ikan koi. Dan itu pulang buka pintu, ada ikan emas, masuk ada ikan koi. Mata itu mendatangkan ketenangan, karena apa yang dilihat mata, dari mata turun ke Facebook, dari mata turun ke hati. Kemudian telinga kita juga ingin mendengar. Tadi kan sudah capek mendengar omongan direktur, atasan, pasar, lalu kemudian di jalan juga mendengar klakson. Telinga kita ingin beralih ke mendengar suasana yang lain. Sampai di rumah kita tenang. Kenapa? Mendengar air terjun. Kan? Itu kalau bapak ibu pejam mata duduk di samping kolam itu dengar itu seakan-akan sedang berada di Niagara, air terjun tinggi di dunia. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Kenapa telinga lebih didulukan daripada mata? Karena ternyata penciptaan dalam rahim, inna khalaqnal insana, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari mohon maaf sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, faja'alna nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Janin itu bisa mendengar dan bisa melihat. Kalau nggak percaya, tanya sama SPOG, spesialis objin. Spesialis objin itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Bahwa janin itu di dalam kandungan sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Itu makanya ibu-ibu yang mengandung dalam sekian bulan, biasa tradisi itu lain-lain. Di beberapa daerah ada tradisi nanti buat selamatan. Itu sebetulnya kaitannya dengan anak yang di dalam sudah bisa mendengar. Di acara selamatan itu dibacakan maulid, dibacakan Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qori disuruh baca Quran di rumah. Karena anak itu di dalam sudah mendengar. Kemudian sebelum kiai pulang ditanya, "Yai, ini kan lagi hamil, kira-kira apa yang bagus untuk dibaca?" Kata kiai, supaya tolong ibu banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksud kiai supaya ibunya matanya melihat Al-Quran, supaya dia baca Quran, telinganya dengar, anaknya dengar. Itu maksud kiai. Yang nanya sama yang baca salah ngerti, dianggap anaknya lahir ganteng seperti Nabi Yusuf, pas lahir ireng. Kaget, komplain soal kiai. Kemarin waktu acara hamil di rumah minta baca Quran, ini kok anaknya gini ya. Kiai bojone ndi? Suaminya mana? Suaminya podo. Kan sama. Masa anaknya putih, suaminya hitam?
Jadi kita sedang banyak salah paham, dan kita memang nggak mau nyari paham sebelumnya. Kita nggak nanya kenapa mesti baca Quran. Ada yang bawa, kalau ke Makkah bawa ke Madinah itu kan travel ya, travel, perjalanan. Ada satu travel ngajak jalan-jalan ke museum di Moskow, Rusia. Di dalam museum ini ada lukisan, gambar, lukisan-lukisan klasik, dan selama berada di museum ini dihidupkan musik Beethoven dengan musik Mozart, musik klasik. Tapi kita nggak boleh ikut acara tur ini, karena yang boleh syaratnya hamil 5 bulan. Kita nggak boleh, kita hanya menemani istri boleh. Apa tujuan ibu hamil 5 bulan dibawa keliling museum? Mereka nggak kenal Islam, mereka nggak tahu Tuhan. Orang mereka komunis, nggak percaya mereka. Tapi mereka percaya bahwa anaknya di dalam sudah mendengar. Mata ibu hamil disuruh melihat yang indah-indah supaya anaknya bahagia di dalam. Karena ibunya bahagia, anaknya bahagia. Dan telinga si ibu disuruh mendengar suara yang lembut, musik Mozart, Beethoven, melodi, supaya ibunya tenang. Ternyata pendengaran dan penglihatan itu mendatangkan ketenangan ke dalam hati. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan. Dari telinga ke mata, kemana turunnya? Wal fuad, fuad. Fuad artinya hati. Makanya orang lahir punya anak, dikasih nama anak namanya Fuadi. Fuadi artinya buah hati. Fuad, hati. Tapi hati itu katanya kolbu, Pak Ustadz. Hati yang masih berbolak-balik, kolbu. Dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Pergi atau enggak, ngaji atau enggak, sedekah atau enggak, sholat atau enggak, itu qalbu namanya. Tapi hati yang sudah tenang, fuad. Makanya ketika Isra Mi'raj yang digunakan itu bukan qalbu tapi fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berdusta atas apa yang dia lihat ketika dalam proses peristiwa Isra dan Mi'raj. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya kita melihat yang baik-baik dan mendengar yang baik-baik. Zayyana sama'ad dunya bi zinatinil kawakib. Langit-langit kami hiasi dengan kawakib, bintang-bintang. Maka mata kalau sudah tengah malam naik ke atas atap rumah, ke bukit, ke gunung, melihat bintang-bintang. Oh, apik ya, cantik ya. Kalau mata suka melihat, maka telinga juga suka mendengar. Makanya tadi malam sebelum acara dimulai, qori kita membaca Quran. Mendengar dulu, qorinya di pojok, saya dengar. Setelah mendengar, rasa ingin melihat, lihat qorinya. Ganteng. Suaranya bagus, orangnya ganteng, dua-dua dia punya. Sudah suara nggak bagus, Masya Allah, mendengar suara itu, makanya orang menikmati bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar dengan baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarkan yang baik mendatangkan ketenangan, turun rahmat Allah. Semakin besar kota, semakin metropolitan, semakin militan, semakin banyak hambatan dan kesulitan. Maka orang di kota-kota besar stres, depresi, kehilangan ketenangan, makan pil akibat NCT, lama-lama makan pil anjing gila, mati. Orang kehilangan ketenangan. Di kampung, rumahnya jauh-jauh, suara burung, suara air terjun, suara ayam, suara pitik, suara bebek, suara kambing, tenang. Di kota besar,
hiruk pikuk, macet total, stres. Akhirnya orang kemana? Orang pergi ke rumah spiritual mencari ketenangan. Iklannya di depan. Anda ingin mencari ketenangan, masuk ke sini, beli tiket. Sampai ke dalam, disuguhkan suara gemericik air, suara air terjun dan suara burung. Asli pun nggak ngerti itu suara apa. Suaranya diambil dari internet. Sampai di dalam ada terapis yang menterapi. Kelihatannya Anda tidak tenang, kata dia. Ya jelas orang di dalam depan iklan, Anda tidak tenang, mampir ke sini. Masuk, kok dia ngerti ya, saya nggak tenang. Ya jelas mampir. Anda kelihatannya stres, Anda perlu ketenangan. Pejamkan mata, tarik nafas panjang, tarik lebih dalam, tahan. Dia keluar dari bawah, suruh tahan. Dihidupkanlah aroma terapi dari bunga-bunga yang dijemur kering dengan daun-daun, daun serai, segala daun dibakar, lalu dihirup. Tarik. Rasakan Anda sedang menghirup sesuatu yang baru. Dengarkan gemericik burung, diputar lagi suara burung, diputar suara air terjun. Anda sedang berpindah ke alam lain. Coba dengarkan suara gemericik air. Apa yang Anda pikirkan? Maksud dia membawa orang ini ke suasana air terjun. Apa yang Anda pikirkan? Bayaran air mahal, Pak. Karena dianggap bahwa yang didengar dan yang dilihat bisa mendatangkan ketenangan. Memang betul, tapi namanya ketenangan palsu, bohong, sedang menipu diri sendiri. Sama seperti anak-anak yang lapar. Kalau anaknya lapar, dari rumah dia sudah dikasih rantang kecil, isinya nasi goreng dan telur ayam gambar bintang. Kenapa si ibu memasakkan telur ayam gambar bintang? Karena anaknya suka bintang. Maka digambarkannya bintang supaya anaknya saat makan dia sedang makan bintang. Setelah perutnya kenyang dia tenang. Tapi ibu yang tidak punya waktu, anak tidak dimasakkan nasi, tidak dibelikan makanan, akhirnya dikasih uang. Sampai di sekolah dia lapar. Saat dia lapar dia akan jajan makanan apa saja. Dia makan yang warnanya bagus, rupanya pakai pewarna tekstil. Dia makan gorengan yang crispy, nggak lapuk, nggak kering, nggak berubah, padahal udah 3 hari, rupanya pakai pengawet. Anaknya awet langsung. Kenapa dia terus makan? Makanan yang dia makan ini makanan palsu. Kenyang, tapi mendatangkan penyakit. Di mana letak ketenangan itu? Seandainya ketenangan itu bisa didapat dengan jabatan, maka Fir'aun pasti tenang. Nyatanya Fir'aun tidak tenang. Seandainya ketenangan itu didapat dengan harta, Qarun pasti tenang. Nyatanya Qarun tidak tenang. Siapa yang tenang? Yang tidak punya jabatan dan tidak punya harta. Siapa? Musa alaihissalam. Ketenangan letaknya wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke hati orang yang beriman. Letak ketenangan dalam hati. Kalau kita lihat ada orang yang sangat tenang, ngomongnya tenang, gayanya tenang, itu di mana letak ketenangannya? Dia nanya kalau nggak tahu. Tanya, saya lihat bapak begitu tenang, di mana letak ketenangan bapak? Langsung dia bisik, rekening. Ketenangan ada di dalam hati. Di dalam. Yang bilang itu bukan saya. Yang ngomong ketenangan dalam hati itu Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang.
Mohon maaf, saya ngomong gini bukan berarti menyalahkan ikan koi dan air terjun. Itu ketenangan. Jangan gara-gara ini saya pulang nanti ibu ngomong, bapak ngomong, mas kelihatannya air terjun ini ketenangan palsu. Saya di rumah buat air terjun juga. Ada ikan. Kalau nggak bertanya, saya tanya sama Ustaz Endri. Saya bukan mau menyindir, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Tapi di samping air terjun dan ikan, ada tempat ketenangan. Mana dia? Musola. Ini musola. Perlu dibuat di rumah kita, ada musola, tempat sholat. Dalil buat musola ini adalah sahabat ngundang Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diundang di rumah, selesai makan, Nabi nanya, aina turidu an usolli? Sampean mau saya sholat di mana di rumahmu ini? Lalu dikasih tempat di pojok. Nabi sholat di pojok. Tempat Nabi sujud itu, bekas sujud itu ada barokah. Maka tempat Nabi sujud itulah dijadikan sebagai musola, tempat sholat dalam rumah. Jadi asal kata musola itu adalah tempat sholat dalam rumah. Adapun yang di luar rumah itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ono Jumate. Kalau masjid itu nggak ada Jumatnya namanya masjid tok. Orang opo-opo meneh, nggak ada Jumatnya, masjid aja. Tapi tempat kita sekarang kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid, kalau nggak ada sholat Jumatnya namanya musola. Sebenarnya itu masjid juga, karena di samping Masjid Nabawi ada Masjid Umar, ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah, tapi nggak ada sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya di Masjid Nabawi semua. Maka kalau kita masuk ke dalam Masjid Ghamamah, masuk ke dalam Masjid Abu Bakar, masuk ke dalam Masjid Sayyidina Ali, kita tetap sholat tahiyatul masjid. Bukan berarti kalau nggak ada sholat Jumat lalu musola, usolli sunnatan tahiyatul langgar. Aslinya dalam fikih itu cuma dua, masjid dan masjid jami. Kalau nggak percaya tanya kiai. Tapi karena kita terlalu kreatif, di Indonesia sampai 5 masjid, surau, langgar, musola, Islamic Center, masjid besar, masjid agung. Yang sebenarnya secara fikih semuanya adalah masjid. Tapi di dalam rumah mesti kita buat. Saya Pak Ustadz bukan orang kaya, rumah saya tidak besar, biasa-biasa saja, lantainya juga nggak ada yang tinggi seperti ini. Cukup biasakan di pojok rumah itu gelar sajadah, sehingga kita sholat, sehingga anak kita tahu ketika kita sudah mati, meninggalkan rumah, meninggal dunia, dia ingat itu dulu tempat bapak saya, ibu saya sholat. Dia pun akan sholat di situ, melelehkan air mata, terobati rindunya. Yang bisa merasakan itu hanya orang yang pernah melakukannya. Ibunya sudah meninggal, di tempat ibunya meninggal itu dia ambil sajadah, dia sholat, terobati rasa rindu seperti hati yang kering disiram air basah kembali. Saya menemukan sendiri, nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar ceramah, tiba-tiba sangat rindu kepada almarhumah. Saya datang ke rumahnya, saya ambil sajadahnya, saya gelar di tempat dia sholat, saya sholat di situ. Kok rasanya enak ya? Gimana rasanya? Susah mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Karena memang rasa tak bisa diungkapkan dengan kata. Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kuungkapkan apa yang kurasakan saat ini, maka suami yang mencoba merangkai kata untuk mewakili rasa, pasti istrinya akan bilang bohong. Cobalah bapak coba untuk merangkai kata, lalu ngomong ke istrinya, oh my darling, saya akan mencintaimu 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, bohong, 50 tahun aja udah kena diabetes, 53 asam urat, 54 jantung koroner. Padahal ungkapan suaminya 1000 tahun itu kan
untuk mewakili rasa yang paling dalam. Ternyata rasa tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Maka coba ibunya yang sudah meninggal datang ke rumahnya udah dijual Pak Ustaz. Yang masih ada rumah belum dijual, kalau masih bisa iuran, beli bersama untuk ngumpul bersama saat Idul Fitri, Idul Adha, bersilaturahim. Makanya orang-orang zaman dulu biasanya rumah itu diwariskan ke anak paling kecil. Supaya apa? Supaya nanti kakak-kakaknya pulang Idul Fitri mengobati rasa rindu tempat sholatnya, tempat zikirnya, tempat baca Qur'annya. Jangan sampai di rumah kita ada satu tempat khusus waktu malam tahun baru mabuknya di situ. Anak kita juga untuk mengenang almarhum bapak, mari kita mabuk bersama di tempat itu. Kita sudah mewariskan dosa jariah yang tidak akan putus sampai hari kiamat. Suatu ketika saya sampai di kantor sebelum keluar dari PNS. Datangnya terlalu cepat, jam 7 sudah sampai. Karena jalan lalu lintas lancar. Sampai di situ ada satu pegawai yang udah sampai duluan. Ustaz Somad, alhamdulillah. Selama ini saya banyak mau ditanyakan tapi segan karena ada orang banyak. Ini mumpung masih berdua, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Kenapa nggak pas waktu di masjid? Segan Pak Ustaz, maju. Saya mau nanya ini 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangan kan 4-3 pun bisa. Apa masalahnya? Apa masalahnya saya bilang? Gini Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz, hati saya tenang sekali. Hatinya tenang. Ya pas kapan? Pas lagi dengar lagu dangdut Pak Ustaz. Pas lagi dengar dangdut tuh hati saya tenang sekali. Saya bilang itu ketenangan palsu yang datang dari setan. Karena setan mengirimkan signal-signal ketenangan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur itu di sini, bukan di sini. Setan berbisiknya tidak di sini. Yang berbisik di sini teman sama istri. Kalau yang berbisik di sini setan. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur sebelah yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Sebelah kiri. Letaknya qalbu. Karena setan berbisik di qalbu. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Makanya qalbu itulah yang diajak berzikir. Makanya orang berzikir itu biasanya pukulan lafaz Allahnya ke qalbu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi yang belajar zikir thariqat, bagi yang tidak berthariqat biasa aja. Ini kadang kita ikut zikir, ngelihat orang goyang kepala kita ikut. Allah. Pas ditanya, kamu tadi goyang kepalanya? Iya. Goyang kemana? Embuh. Yang penting lihat orang goyang, saya goyang juga. Kenapa? Ke jantung. Jantung apa hati Pak Ustaz? Yang satu mengatakan kolbu itu jantung, yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka nggak kelahi, saya pakai dua-duanya, jantung hati. Dia berdegup dan berdetak. Inilah cuman pertanyaan yang bisa dijawab dokter dengan kalimat terakhir. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Kenapa darah mengalir? Karena jantung berdetak. Kenapa jantung berdetak? Habis, nggak bisa dijawab lagi.